Ternyata itu adalah Lei Qi. Apa itu Raiden? Meskipun itu adalah sejenis kekuatan, itu adalah keberadaan yang tidak terlihat dan tidak berwujud seperti cahaya. Namun, petir di kolam guntur mencair menjadi air. Guntur dan kilat dalam keadaan air, seberapa besar kekuatan magis ini untuk memampatkan petir ke dalam keadaan ini? Selain itu, meskipun kolam guntur ini tidak besar, ukurannya sekitar 10 meter, sekitar satu orang dalam. Melihat Lei Qi ini, Fan Tong langsung ragu-ragu, dengan ekspresi ngeri, dan bahkan tidak melihat untuk melangkah ke dalam ruangan. Juga, di dunia ini, orang itu tidak takut pada guntur dan kilat. Guntur dan kilat melambangkan hukuman surga. Tetapi biksu itu berjalan melawan langit, paling takut pada guntur dan kilat. Tentu saja, kecuali bagi beberapa orang yang memiliki keilahian atribut guntur dan kilat mungkin tidak begitu menakutkan. Namun, meskipun demikian, mereka hanya dapat memiliki akses ke tingkat guntur dan kilat terendah, dan banyak orang terbunuh oleh guntur dan kilat saat melintasi perampokan. Mata Murong Yu bersinar. Di mata orang lain, guntur dan kilat ini adalah kekuatan yang paling menakutkan dan ganas, dan siapapun yang mendekat akan dibombardir dan dibunuh. Namun, Murong Yu mengolah ketuanan guntur dan petir. Selain itu, ketika dia berada di alam kultivasi, dia tidak takut akan perampokan. Di matanya, kolam guntur ini adalah kolam kekuatan orang-orang yang melonjak yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Hal itu dapat dilihat dari kegembiraan dan goncangan konstan ketuanan gunturnya. Jika aku dapat menyerap semua kolam guntur ini, maka aku pasti dapat menerobos ke alam dewa sejati atau bahkan alam dewa surgawi. Hati Murong Yu tergerak, dia ingin menerobos di sini. Kalau tidak, begitu kamu pergi dari sini, di mana kamu dapat menemukan kekuatan petir yang begitu kuat di masa depan. Selain itu, dia sekarang memiliki buah pencerahan, dan dia tidak takut bahwa catatan surgawi yang kacau tidak akan menerobos. Fan Tong, guntur dan kilat ini berguna bagiku. Aku akan menyempurnakannya terlebih dahulu. Kamu pergi berburu harta karun sendiri. Murong Yu menoleh dan berkata kepada Fan Tong, lalu melompat ke kolam guntur. Mata Fan Tong tiba-tiba membelalak. Ini terlalu tidak normal, kan? Tidak takut guntur dan kilat. Fan Tong terkejut. Namun, dia tidak pergi dari sini untuk berburu harta karun, tetapi duduk bersila di pintu kamar, melindungi hukum Murong Yu. Begitu Murong Yu melompat ke kolam guntur, petir cair membanjiri tubuhnya, dan kemudian dengan cepat menembus ke dalam tubuhnya melalui pori-pori, ke anggota tubuh, dan meridian. Pada saat yang sama, Dewa Petir semakin gemetar, seperti bayi yang rakus, menyerap kekuatan petir ini dengan gila-gilaan. Dewa Raiden awalnya ingin menerobos ke tahap akhir para dewa, jauh dari mencapai puncak. Namun saat ini, Murong Yu melihat kepribadian Dewa Petir meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Selama proses ini, petir yang mencair juga terus-menerus melunakkan tubuh Murong Yu, berjalan menuju tingkat artefak tingkat menengah. Berusahalah untuk menerobos ke alam dewa sejati atau bahkan alam dewa surgawi pada satu waktu. Bahkan jika itu hanya dewa guntur dan kilat. Pikir Murong Yu dalam hatinya, mengeluarkan buah pencerahan, dan menelannya langsung. Buah pencerahan meleleh di mulut, samar, tanpa rasa apapun. Namun saat ini, seluruh pribadi Murong Yu kosong, dan pemahamannya meningkat pesat. Potongan-potongan fragmen kecil muncul di benaknya. Fragmen-fragmen ini sangat kecil, tetapi setiap potongan mengandung jejak langit dan bumi, makna mendalam tertinggi. Murong Yu tahu bahwa ini adalah apa yang disebut Dao Surga. Jika benar-benar dapat mencapai jalan surga, maka adalah mungkin untuk mencapai keberadaan surgawi. Bahkan jika itu tidak sebagus langit, itu jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan seorang biksu biasa. Hanya saja fragmen-fragmen ini benar-benar terlalu sedikit dan terlalu sedikit, jika Anda memahaminya untuk waktu yang lama, itu dapat membuat Murong Yu merasakan sesuatu. Tetapi sekarang Murong Yu tidak punya waktu untuk memahami cara-cara surgawi ini. Oleh karena itu, ia dengan tegas menyegel semua fragmen ini dalam ingatannya. Tunggu sampai ada waktu nanti, lalu keluarkan dan perlahan-lahan pahami. Setelah menyegel fragmen-fragmen Dao surgawi ini, Murong Yu mulai berlatih catatan tubuh surgawi Chaos. Untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan pemahamannya, ia harus meningkatkan ranahnya sebanyak mungkin.
Ketika saya berada di alam abadi, tahap ketiga dari catatan tubuh surgawi Chaos telah berlatih dengan sangat sempurna. Jika saya dapat menerobos ranah ke tahap keempat, selama kekuatannya cukup, saya seharusnya dapat menerobos ke ranah dewa utama dalam satu gerakan. Pikir Murong Yu dalam hatinya, mulai berlatih catatan surgawi Chaos dengan seluruh kekuatannya. Pada saat yang sama, guntur dan kilat di kolam guntur terus-menerus diserap oleh tubuh dan daging Murong Yu. Segera, tubuh fisik dan dewa petir Murong Yu telah mencapai batasnya. Dan kolam guntur ini hanya turun beberapa poin, tampaknya tidak berkurang sama sekali. Saya tidak tahu sudah berapa lama, 1 hari atau 10 tahun. Pada hari ini, Murong Yu akhirnya merasakan sebuah kesempatan. Kali ini, beri aku terobosan. Tiba-tiba Murong Yu meraung. Klik, ada suara seperti tulang patah. Pada saat ini, Chaotic Celestial Body Recording akhirnya berhasil melewati tahap ketiga dan mencapai tahap keempat. Pada saat catatan tubuh surgawi yang kacau menerobos, ranah Murong Yu sendiri telah mengendur. Boom! Auzu.com. Ketiga dewa itu semuanya mulai menyerap kekuatan dengan panik, dan mereka akan menerobos. Namun, Murong Yu secara otomatis menekan terobosan dewa luar angkasa dan dewa kekacauan. Karena dia tidak punya waktu untuk menerobos kedua dewa ini sekarang. Lagi pula, agar kedua dewa ini bisa menerobos, mereka masih perlu mengumpulkan kekuatan yang cukup. Jika ingin menerobos, Murong Yu dapat menyerap kekuatan di sekitarnya. Namun, efek buah pencerahan masih ada. Murong Yu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Dia ingin mengolah catatan tubuh surgawi yang kacau ke puncak level keempat, atau bahkan menerobos ke level kelima. Oleh karena itu, Murong Yu meninggalkan Dewa Guntur dan Kilat untuk menyerap kekuatan di kolam guntur, dan dia terus mengolah Dewa Kekacauan. Boom! Aura yang kuat keluar dari tubuh Murong Yu, menyapu ruangan tempat dia berada. Untungnya, ini adalah kediaman Kaisar Iblis Tangan Darah, dan setiap ruangan memiliki batasan yang kuat. Kalau tidak, ruangan ini akan hancur oleh aura kuat dari tubuh Murong Yu. Terobosan. Fantong menatap Murong Yu dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Murong Yu menerobos dari tahap akhir para dewa ke tahap awal para dewa sejati. Kecepatan ini sangat cepat. Awalnya, Fantong hanya berpikir bahwa Murong Yu hanya ingin menyerap kekuatan petir dari kolam guntur, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan membuat terobosan. Bagaimanapun, di alam dewa, sangat sulit untuk menerobos alam kecil. Beberapa orang tidak dapat menerobos alam kecil sepanjang hidup mereka. Selain itu, bahkan jika Anda telah menyadari bahwa Anda akan menerobos, Anda tidak dapat menerobos begitu Anda mundur. Beberapa orang telah merasakan kesempatan untuk menerobos, tetapi butuh ratusan ribu tahun, atau bahkan puluhan ribu tahun, untuk membuat terobosan. Tentu saja, ini adalah bakat setiap orang. Semakin kuat bakat dan bakat seseorang, semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk menerobos. Tentu saja, kekuatan yang cukup dibutuhkan. Kalau tidak, itu hanya omong kosong. Mungkin karena hubungan antara pencerahan dan buah. Meskipun Fantong juga senang dengan terobosan Murong Yu, tetapi dia tidak berpikir ini adalah kualifikasi Murong Yu sendiri. Bagaimanapun, dia baru saja memurnikan buah pencerahan. Namun, Fantong tertekan dalam waktu kurang dari setengah hari. Karena Murong Yu menerobos lagi. Alam dewa sejati jangka menengah. Dalam waktu kurang dari sehari, ia berhasil menembus dari tahap akhir para dewa ke tahap tengah para dewa sejati, dua alam kecil, dan langsung melintasi alam besar. Ini bukanlah hubungan antara pencerahan dan buah. Bagaimanapun, buah pencerahan dapat membuat orang merasakan jalan surga. Namun, efek dari buah pencerahan sangatlah kecil, dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyadarinya. Setelah menerobos ke alam dewa sejati, guntur dan kilat yang mencair di kolam guntur itu hampir tenggelam hingga akhir. Dengan kata lain, kolam guntur ini tidak tahu sudah berapa tahun kolam guntur terkumpul, dan hampir diserap oleh Murong Yu. Seiring berjalannya waktu, kilat di kolam guntur berangsur-angsur berkurang, dan Murong Yu akan segera tersedot. Hei, sepertinya aku tidak bisa menerobos ke alam tahap akhir dewa sejati. Fantong mendesah. Oleh karena itu, alam milik Murong Yu hampir mencapai puncak alam tahap tengah dewa sejati, tetapi Lei Qi sudah tersedot.
Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia seharusnya dapat menerobos ke alam tahap akhir dewa sejati. Fan Tong menahan keterkejutan di hatinya dan berkata dengan rasa kasihan di wajahnya. Pada saat ini, Murong Yu juga telah membuka matanya. Cahaya guntur dan kilat yang mempesona melintas di matanya. Dia melangkah keluar dan meninggalkan Lei Qi dan datang ke sisi Fan Tong. Tahap tengah dewa sejati, lumayan, dia akan segera menyusulku. Fan Tong berkata sambil tersenyum. Murong Yu menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Sayangnya, guntur dan kilat di Lei Qi telah tersedot, kalau tidak, aku akan dapat meningkatkan beberapa level. Fan Tong memutar matanya, kamu hampir secara langsung meningkat ke alam yang hebat. Apakah kamu masih ingin menerobos ke alam para dewa dalam satu gerakan? Murong Yu menggelengkan kepalanya, jika ada kekuatan petir yang cukup, aku bahkan dapat menerobos ke alam dewa utama. Menembus 3 alam besar berturut-turut. Dari para dewa ke dewa sejati, dari para dewa ke alam dewa utama. Kakak, apakah kamu sedang bermimpi? Fan Tong melotot ke arah Murong Yu, dia tidak dapat mempercayainya. Namun, dia tidak tahu bahwa Murong Yu mengatakan yang sebenarnya. Karena, dengan bantuan buah pencerahan, Murong Yu telah mempraktikkan tahap keempat, catatan tubuh surgawi yang kacau, ke puncak. Tingkat keempat, tubuh surgawi yang kacau, sesuai dengan alam dewa manusia, dewa sejati, dan dewa surgawi. Perlu dicatat bahwa latihan Murong Yu berbeda dari latihan lainnya. Selama catatan tubuh surgawi yang kacau menerobos, dia tidak akan memiliki kemacetan alam. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia dapat dipromosikan ke alam dewa utama saat ini. Namun, meskipun dia mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Karena ini terlalu dibesar-besarkan. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan tidak menjelaskan banyak hal, hanya melihat keluar. Namun, alisnya berkerut, karena ada banyak orang di luar sana. Namun, yang membuat Murong Yu bingung adalah, mengapa orang-orang ini tidak masuk ke ruangan tempat dia berada. Jadi dia melihat ke arah Fan Tong. Fan Tong hanya terkekeh dan berkata, mereka semua sama sepertiku, takut dengan kolam guntur, jadi mereka tidak berani masuk. Namun, karena kalian sudah keluar, mari kita pergi dan melihat harta karun terakhir. Harta karun terakhir, Murong Yu bingung, dan melihat ke langit pada saat yang sama. Dia telah menerobos, tetapi menurut kebiasaannya menerobos, dia akan dihujani oleh guntur. Namun, dia bahkan tidak bisa merasakan guntur di sini. Dengan kata lain, rumah Kaisar Iblis Tangan Darah sebenarnya terisolasi dari dunia luar, dan bahkan induksi antara langit dan bumi dapat diisolasi. Bagaimana ini bisa dilakukan dengan segala cara? Namun, itu hanya malapetaka, dan Murong Yu tidak pernah takut. Sebaliknya, dia paling tertarik dengan apa yang dikatakan Fan Tong tentang harta karun terakhir. Diperkirakan ada harta karun terakhir Kaisar Iblis Tangan Darah. Namun, tidak ada yang bisa masuk. Sambil berbicara, mereka berdua telah melewati banyak jalan dan tiba di depan aula besar. Di depan aula utama ada alun-alun besar. Saat ini, alun-alun itu sudah penuh dengan kepala orang. Di antara mereka, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik di alam dewa utama. Adapun apakah ada kekuatan super yang lebih kuat di alam cuaca? Murong Yu tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Mungkin, dengan kekuatannya, dia tidak dapat menemukan yang terkuat di alam cuaca. Atau mungkin, tidak ada orang yang kuat di alam cuaca di sini sama sekali. Sungguh kekuatan guntur dan kilat. Hanya ketika Murong Yu mendekati bagian depan aula, dia merasakan kekuatan guntur dan kilat menyerbu ke wajahnya. Perlu dicatat bahwa seluruh aula disegel, dan gerbangnya tertutup, tidak ada yang bisa masuk lebih dalam. Seluruh aula dikelilingi oleh batasan yang sangat besar. Mendengar dari Fan Tong, bukan berarti tidak ada yang ingin menerobos pintu aula utama, termasuk para dewa utama yang kuat itu. Tetapi tidak ada yang bisa berhasil. Bahkan dewa utama terbunuh oleh serangan balik Sheng Sheng. Siapa yang terkejut sampai mati? Murong Yu sedikit mengernyit saat dia merasakan kekuatan guntur dan kilat dari aula. Kematian listrik. Fan Tong menunjukkan senyum terkejut dan aneh di wajahnya. Dia secara pribadi telah melihat seorang dewa utama mencoba menghancurkan gerbang istana, tetapi dia diledakkan dan dibunuh oleh guntur dan kilat yang meletus dari larangan istana.
Dewa-dewa utama itu sama sekali tidak memiliki perlawanan, dan mereka langsung hancur menjadi debu. Itu sungguh mendebarkan. Melihat sekelompok besar dewa utama jatuh berhamburan di depannya, apakah ada yang lebih tragis dan spektakuler di dunia ini? Namun, Fan Tong belum pernah melihat seorang pun jatuh sejak saat itu. Namun, ia tahu bahwa larangan di aula ini adalah semakin kuat serangannya, semakin kuat pula serangan baliknya. Guntur, kilat lagi. Apakah kau tahu atribut seperti apa yang dimiliki Kaisar Iblis Tangan Darah? Murong Yu menoleh dan menatap Fan Tong. Dia samar-samar tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki Kaisar Iblis Tangan Darah, tetapi dia masih harus memastikannya. Dewa Petir dan Petir, Kaisar Iblis Tangan Darah tahun itu menggunakan kekuatan guntur yang dahsyat untuk melintasi dunia, tetapi pada akhirnya ia tumbang. Fan Tong berkata tanpa ragu-ragu. Murong Yu menatap Fan Tong, bagaimana kau tahu Kaisar Iblis Tangan Darah ini dengan jelas? Aku melihatnya di buku. Fan Tong tersenyum. Murong Yu memutar matanya. Kaisar Iblis Tangan Darah adalah pembangkit tenaga listrik kuno. Di mana catatannya begitu jelas? Fan Tong jelas-jelas adalah orang yang tangguh di belakang panggung. Namun, Murong Yu tidak ingin bertanya lebih banyak. Boom! Seseorang menyerang aula. Aula utama diserang, dan larangan yang tampak jelas segera diluncurkan. Begitu aku melihat cahaya listrik terus-menerus beredar di permukaan aula, dan Murong Yu melihat sisa area yang diserang oleh kekuatan itu, cahaya listrik mulai cepat mengembun, dan kemudian meledak dengan ganas, membentuk massa. Cahaya yang menyilaukan itu menyapu penyerang itu. Hancurkan untukku. Penyerang itu adalah seorang pria parubaya yang kekuatannya benar-benar mencapai alam dewa utama. Melihat kekuatan cahaya listrik itu dibombardir, dia melancarkan pukulan, lalu melancarkan satu pukulan lagi, menghantam dengan keras ke arah kelompok cahaya listrik itu. Dengan suara keras, kelompok cahaya listrik itu hancur. Namun, dewa utama itu juga terus mundur beberapa langkah karena guncangan itu, dan kekuatan yang sangat besar itu disalurkan ke tanah melalui kakinya, menyebabkan tanah terus-menerus membelah jejak kaki yang besar. Jika dia berani menyerang dengan seluruh kekuatannya, guntur dan kilat ini akan menghancurkannya menjadi debu. Fan Tong berkata dengan nada meremehkan. Meskipun dewa utama membombardir aula, kekuatannya tidak besar. Namun meskipun begitu, kekuatan petir yang mengerikan itu hampir membunuhnya. Jika itu hanya larangan, aku bisa mengabaikannya. Tapi bagaimana aula utama bisa dibuka? Murong Yu sedikit mengernyit. Tidak peduli seberapa besar larangan itu, dia tidak takut. Namun, pintu aula utama tidak dimaksudkan untuk dibuka begitu saja, mungkin perlu kunci atau semacamnya. Mungkin pintu ini bisa dibuka hanya dengan dorongan ringan. Tentu saja, selama kamu bisa melewati batasan tingkat ini. Fan Tong berkata sambil tersenyum, mendesak Murong Yu untuk membuka pintu. Melihat sekeliling, banyak orang melihat istana ini, dan ada banyak orang kuat di alam dewa utama. Dewa guntur dan kilat milik Murong Yu telah menembus alam dewa sejati, dan dia tidak takut pada para dewa. Namun, jarak antara dia dan dewa utama terlalu besar, dan dia tidak dapat menghentikan pemboman dari dewa utama sama sekali. Jika dia benar-benar bisa memasuki istana ini, dia hanya akan bisa masuk tetapi tidak bisa keluar. Selama Murong Yu masuk dan berbalik, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan apapun, ketika dia keluar, dia pasti akan dikepung oleh orang-orang ini. Boom kakak! Tepat ketika Murong Yu sedang berpikir apakah akan masuk dan mengambil risiko, gerbang istana perlahan terbuka. Pada saat yang sama, Murong Yu bahkan merasakan bahwa kekuatan guntur yang melonjak telah menghilang begitu saja. Auzu.com. Murong Yu mengerutkan kening, lalu meninju istana tanpa ragu-ragu, dan meledak keluar. Fan Tong berteriak aneh, wajahnya menjadi pucat karena ngeri, dan sosoknya berkedip sebelum dia mundur dengan keras. Dia sudah memiliki bayangan besar dari petir ini, karena takut bahwa Murong Yu akan dihantam kembali oleh larangan aula. Namun, kekuatan Murong Yu tidak terhalangi sepanjang jalan, langsung membombardir dinding aula utama, membuat suara keras. Tidak mengilhami larangan guntur dan kilat itu. Apa? Karena pintu tiba-tiba terbuka secara otomatis, itu telah menarik perhatian semua orang yang hadir. Melihat Murong Yu membombardir aula dengan tinjunya, tidak mengaktifkan penahan guntur dan kilat, dan semua orang langsung terkejut. Dentuman, dentuman,
Dentuman. Kekuatan terus membombardir istana, meledakkan kelompok cahaya ilahi dengan warna yang berbeda. Namun, larangan guntur dan kilat tidak dimulai. Larangan telah hilang. Seseorang berteriak dengan gembira. Kemudian tampaknya telah bereaksi, dan langsung melesat ke istana. Hanya saja beberapa orang lebih cepat dan telah menyerbu lebih dulu. Akibatnya, kecuali Murong Yu dan Fan Tong, semua orang mulai dengan kecepatan tercepat dan bergegas ke aula. Dentuman, dentuman, dentuman. Bahkan sebelum mereka menyerbu ke aula, orang-orang ini telah melancarkan serangan. Tiba-tiba, kekuatannya horizontal dan vertikal, dan para dewa mulai jatuh dalam petak besar. Terutama kekuatan super di alam dewa utama, mereka baru saja membuka paksaan mengerikan dari tingkat dewa utama, beberapa dewa, dan bahkan kekuatan dewa sejati terkejut hingga berdarah, dan mereka benar-benar terkejut sampai mati. Hei, Fan Tong berjalan ke sisi Murong Yu, tampak sedikit malu. Orang ini meluncur terlalu cepat tadi. Haruskah kita masuk? Fan Tong menunjuk ke aula dan berkata dengan mata berbinar. Aku selalu merasa ada yang salah. Bagaimana bisa larangan itu tiba-tiba menghilang? Bagaimana bisa pintunya tiba-tiba terbuka? Jejak kecemasan melintas di hati Murong Yu. Mungkin tenaganya habis, ini tidak aneh. Fan Tong menatap aula dan berkata dengan acuh tak acuh. Murong Yu mengangguk, dia memang sudah di sini, tentu saja dia ingin masuk. Apa yang disebut kekayaan dan bahaya, mungkin benar-benar harta karun Kaisar Iblis Tangan Darah yang paling berharga. Kalau tidak ada larangan di tempat lain, mengapa hanya ada segel di sini? Menekan jejak kecemasan yang muncul di hati mereka, Murong Yu dan Fan Tong berjalan menuju gerbang istana. Istana itu sangat besar, lebih dari cukup untuk menampung puluhan ribu orang. Ketika Murong Yu dan keduanya mendekati istana, mereka menemukan bahwa tidak ada pertempuran di istana. Meskipun mereka saling melotot, mereka terbagi menjadi beberapa kelompok, menatap satu-satunya peti mati kristal merah di istana. Ini adalah satu-satunya yang ada di aula. Peti mati kristal berwarna darah itu tergeletak dengan tenang di tengah aula, dan sesekali kilatan listrik menyambar di atas permukaan. Ketika Murong Yu menyentuh peti mati kristal berwarna darah ini, kecemasan di hatinya menjadi semakin kuat. Tidak akan ada iblis tangan darah yang dikubur di peti mati kristal berwarna darah ini, kan? Fan Tong tiba-tiba berteriak tanpa sadar. Sebelum suara Fan Tong jatuh, orang-orang di aula itu mundur dengan kasar. Meskipun mereka tidak mengenal Kaisar Iblis Tangan Darah sebelumnya, setelah memasuki rumah Kaisar Iblis Tangan Darah, mereka sudah tahu kisah hidup pria yang ganas ini. Itu adalah Kaisar Surga, bahkan eksistensi tingkat tinggi. Dengan level eksistensi ini, hanya perlu satu pandangan untuk membunuh mereka. Jika Kaisar Iblis Tangan Darah benar-benar dimakamkan di sini, semua orang tidak bisa tidak berperang dingin memikirkannya. Yang disebut bayangan pohon manusia yang terkenal, bahkan jika Kaisar Iblis Tangan Darah adalah misi di zaman kuno, itu tetap menakutkan. Bagaimanapun, alam orang lain terletak di sana. Jika peti mati kristal berwarna darah benar-benar dikuburkan di Iblis Tangan Darah, maka pasti ada harta karun yang terkubur di dalamnya. Beberapa orang menatap peti mati es berwarna darah dengan mata berapi-api. Boom kakak. Namun, sebelum seseorang mulai melakukannya, sudah ada ledakan suara di peti mati kristal berdarah itu. Mereka bahkan melihat tutup peti mati kristal merah bergerak perlahan, seolah-olah ada sesuatu yang akan merangkak keluar darinya. Semua orang terkejut, dan buru-buru mundur. Apakah kamu menipu mayat itu? Atau apakah Kaisar Iblis Bloodhand tidak mati sama sekali? Semua orang, termasuk Murong Yu, memiliki ide ini pada saat yang sama. Tutup peti mati terus bergerak. Akhirnya, beberapa jari kering perlahan mengintip keluar dari peti mati kristal berwarna darah dan muncul di depan semua orang. Pada saat yang sama, paksaan yang sangat mengerikan meletus dari peti mati kristal darah, melanda dunia, menekan 9 langit dan 10 bumi. Puff, puff. Di bawah paksaan yang mengerikan ini, orang-orang di aula merangkak di tanah tanpa sadar. Sesaat kemudian, hanya beberapa dewa utama, Murong Yu dan Fan Tong yang tidak berlutut. Namun, meskipun demikian, para dewa utama itu juga bekerja sangat keras, tubuh mereka terus-menerus gemetar, dan mereka akan ditekan merangkak turun kapan saja. Hal yang sama berlaku untuk Murong Yu.
Namun, itu hanya mayat yang telah mati untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Bagaimana mungkin Murong Yu merangkak turun? Bagaimana jika dia adalah Kaisar Iblis Tangan Darah? Boom! Setelah ledakan, tutup peti mati kristal merah itu meledak. Saat berikutnya, orang yang kering dan kurus berdiri. Kuek, sudah berapa tahun berlalu sejak Kaisar Iblis ini akhirnya bangun? Saat pria layu itu berdiri dari peti mati kristal berwarna darah, paksaan yang lebih mengerikan meletus darinya. Puff! Para pembangkit tenaga listrik di alam dewa utama itu tidak dapat menahannya, dan mereka langsung ditekan ke lutut mereka. Di depan pria yang layu ini, mereka rentan. Wajah Murong Yu pucat, dan tubuhnya gemetar. Kekuatan tiga dewa meledak, menggertakkan giginya untuk menahan paksaan tertinggi dari orang ini, tetapi tidak bisa berlutut. Adapun Fantong, yang berdiri tidak jauh di belakang Murong Yu, cahaya redup terpancar dari tubuhnya saat ini, menahan paksaan yang mengerikan ini. Fantong melangkah maju, dan cahaya itu menyelimuti Murong Yu. Segera, Murong Yu merasakan bahwa tekanan yang mengerikan itu segera menghilang. Itu langsung diblokir oleh topeng ini. Murong Yu menatap Fantong dengan takjub, tetapi dia tidak menyangka Fantong memiliki harta karun seperti itu. Namun, awalnya dia merasa bahwa latar belakang Fantong tidak sederhana, dan adalah normal untuk memiliki harta karun seperti itu. Kaisar Iblis Tangan Darah. Pada saat ini, semua orang akhirnya bereaksi. Pria yang mengaku sebagai Kaisar Iblis Ben, pastilah penguasa rumah besar ini, Kaisar Iblis Tangan Darah, tetapi bukankah orang ini sudah mati? Mengapa kamu tiba-tiba menipu mayat itu lagi? Merasakan aura kuat dari tubuh Kaisar Iblis Tangan Darah, serta aura kehidupan yang samar, semua orang terkejut dan terkejut. Siapa orang ini? Sebenarnya, semua orang tidak begitu jelas. Namun, Anda tahu siapa dia dari namanya, Kaisar Iblis Tangan Darah. Berdarah dan jahat, bisakah dia menjadi orang baik? Sekelompok eksistensi seperti semut, yang tertinggi hanya ranah dewa utama. Kaisar Iblis Tangan Darah melangkah keluar dari peti mati kristal berwarna darah satu langkah, melirik kerumunan dengan dingin, dan kemudian berkata dengan jijik. Ada sedikit kekecewaan dalam suaranya. Apakah orang ini berharap datang dari yang kuat? Apa yang kamu lakukan? Namun, tak lama kemudian, Murong Yu dan yang lainnya tahu apa yang akan dilakukan Kaisar Iblis Tangan Darah. Meskipun itu seekor semut, esensi, vitalitas, dan dagingmu seharusnya juga dapat mengisi ulangku dengan sedikit rentang hidup dan memulihkan tubuhku yang sebenarnya. Pertama-tama, bunuh dirimu, lalu pergilah keluar untuk membunuh dan memulihkan puncakku. Hahaha, Iblis Tangan Darah tertawa haha. Namun, kata-katanya terdengar di telinga semua orang, tetapi mereka terkejut setengah mati. Dia benar-benar ingin darah semua orang ternoda, seperti Ji yang asli. Ekspresi Murong Yu tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, mundur. Fantong juga tahu apa yang akan dilakukan Tanah Iblis Tangan Darah, wajahnya berubah, dan Murong Yu berbalik dan terbang ke arah luar. Orang lain juga memiliki pikiran yang sama dengan Murong Yu. Namun, pada saat ini, tubuh Kaisar Iblis Tangan Darah bergetar hebat. Boom! Hanya dengan satu suara, semua orang di aula terguncang menjadi awan darah pada saat yang sama. Kemudian Kaisar Iblis Tangan Darah mengambil seteguk besar, dan kabut darah tersedot ke dalam mulutnya. Kemudian, tubuh kering Kaisar Iblis Tangan Darah hanya berupa daging kurus, tetapi saat ini ada sedikit daging dan darah. Namun, meskipun puluhan ribu orang terbunuh dan ditelannya, namun, bagaimanapun juga, kekuatannya tidak tinggi, kekuatan yang terkandung dalam daging dan darah tidak banyak, dan itu tidak berpengaruh pada kekuatan super Kaisar Iblis Tangan Darah. Bahkan kekuatan untuk meregenerasi daging dan darahnya tidak cukup. Namun, selama Kaisar Iblis Tangan Darah pergi dari sini dan membantai lebih banyak orang, dia akan mendapatkan kembali kekuatan puncaknya. Seolah-olah Ji membantai makhluk abadi di dunia peri. Namun, dibandingkan dengan Kaisar Iblis Tangan Darah, Ji sama sekali tidak ada apa-apanya. Cepat, cepat. Melihat pemandangan ini, Murong Yu dan keduanya ketakutan setengah mati, dan mulai melarikan diri dengan cepat. Tuan ini terkenal sangat kuat. Jika mereka berdua tidak melarikan diri, mereka hanya akan dimakan oleh Kaisar Iblis Tangan Darah seperti orang-orang lainnya. Hanya saja mereka belum banyak melarikan diri sebelum mereka menabrak pengekang tak terlihat dengan suara, bang.
Kaisar Iblis Tangan Darah tidak tahu kapan dia memasang batasan. Namun, bagi Murong Yu, larangan adalah sesuatu yang tidak ada. Dia menarik Fan Tong, dan dengan sekejap sosoknya, dia melewati batasan yang ditetapkan oleh Kaisar Iblis Tangan Darah dan bergegas keluar. Auzu.com, hah. Anak kecil, ini agak menarik. Kaisar Iblis Tangan Darah berteriak kaget. Namun, segera, niat membunuh yang mengerikan muncul padanya. Kekacauan, kau mencuri buah pencerahan Taoku. Ini adalah pertama kalinya Kaisar Iblis Tangan Darah menatap langsung ke arah Murong Yu dan keduanya, karena kekuatan mereka berdua terlalu lemah, Kaisar Iblis Tangan Darah berutang pandangan pada mereka. Namun, dari tatapan ini, dia langsung marah. Karena dia merasakan aura buah pencerahan dari tubuh Murong Yu. Terutama Murong Yu, dia memurnikan buah pencerahan. Pada saat ini, aura buah pencerahan yang tersisa di tubuhnya bahkan lebih kuat. Apa buah pencerahan itu? Itu ditanam oleh Kaisar Iblis Tangan Darah sendiri bertahun-tahun yang lalu. Tujuannya adalah untuk menunggu sampai Anda dibangkitkan lagi, Anda dapat menggunakan buah pencerahan untuk memahami jalan surga, mengambil langkah terakhir, dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tetapi sekarang, buah pencerahan telah dirusak oleh seekor semut. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kalian semua akan mati. Aku ingin memurnikan kalian semua. Kaisar Iblis Tangan Darah meraung, dan muncul di depan dua orang Murong Yu dengan bergoyang, lalu membuka tangannya yang besar, dan yang tersisa hanyalah tulang. Biasanya, ratusan juta bayangan telapak tangan muncul, menutupi Murong Yu dan kedua orang itu, dan dia ingin menembak Murong Yu menjadi awan darah, lalu langsung memurnikan dan menyerapnya. Murong Yu sangat marah, bagaimana dengan Kaisar Iblis Tangan Darah? Dia juga tidak akan dibantai. Untuk pertama kalinya, kekuatan ketiga dewa telah ditingkatkan hingga batasnya olehnya, meskipun tidak sama, dia harus bertarung. Dia jelas bukan tipe orang yang menutup mata dan menunggu kematian. Namun, tepat ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia dihentikan oleh Fan Tong. Iblis Tangan Darah, jika kamu berani menyakiti kami, bahkan jika kamu dibangkitkan, aku dapat menjamin bahwa kamu tidak akan selamat hari ini. Kemalasan di wajah Fan Tong menghilang, tetapi itu dingin dan membunuh. Semut, apakah kamu mengancamku? Kaisar Iblis Tangan Darah benar-benar menyerah. Mungkin, dia terkejut bahwa seekor semut berani mengancamnya, mungkin dia merasa bahwa kedua orang ini tidak lebih dari semut di matanya, dan mereka akan dimurnikan olehnya cepat atau lambat. Cepat atau lambat, itu akan menjadi masalah. Kamu bisa mencobanya, aku yakin kamu tidak akan selamat hari ini. Fan Tong berkata sambil mencibir. Benarkah? Kaisar Iblis Tangan Darah tertawa haha. Wajahnya yang kering tampak mengerikan. Semut, matilah untukku. Siapa Kaisar Iblis Tangan Darah? Bagaimana Anda bisa menyimpannya di hati Anda karena ancaman seekor semut? Karena itu, dia membuat langkah yang menentukan. Bagaimanapun, dia baru saja hidup kembali dan perlu menyerap banyak darah untuk memulihkan kekuatan puncaknya. Jika tidak, begitu berita kebangkitannya menyebar, dia akan menjadi musuh di seluruh dunia, dan dia akan dikejar oleh orang-orang di seluruh dunia. Karena itu, setelah dia membunuh dan memurnikan dua orang Murong Yu, dia ingin pergi dari sini. Lebih cepat lebih baik, kamu mencari kematian. Fan Tong berteriak dengan marah, warna mengerikan melintas di matanya. Namun, Murong Yu sedikit khawatir saat ini. Dia tidak tahu apakah Fan Tong memiliki metode yang dapat membuat Kaisar Iblis Tangan Darah jatuh. Namun, pada saat ini, dia memilih untuk percaya. Fan Tong menoleh dan tersenyum tenang kepada Murong Yu. Dia menggoyangkan tubuhnya dan tiba-tiba berdiri di depan Murong Yu. Pada saat ini, tangan besar Kaisar Iblis Tangan Darah akhirnya mengambil gambar. Paksaan yang mengerikan itu langsung ditekan, dan Murong Yu akan terguncang sampai mati. Ledakan. Pada saat ini, cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari tubuh Fan Tong. Kemudian hantu emas tinggi dari seorang pria parubaya muncul di depan mereka. Napas yang miliaran kali lebih menakutkan daripada tekanan Kaisar Iblis Tangan Darah meletus dari hantu ini, mengguncang langit dan alam. Untungnya, meskipun aura ini kuat, itu tidak memengaruhi kedua Murong Yu. Jika tidak, keduanya akan terguncang menjadi ketiadaan sejak awal, dan bahkan kabut darah tidak akan tertinggal. Siapa yang berani membunuh anakku? Pria parubaya itu meraung begitu dia muncul,
lalu memukul Kaisar Iblis Tangan Darah dengan tinjunya dan menghantamnya dengan keras. Kaisar Iblis Tangan Darah terkejut, dan segera mundur dengan keras. Ledakan, paksaan yang mengerikan itu meledak dalam sekejap, dan rumah Kaisar Iblis Tangan Darah langsung hancur dan berubah menjadi debu oleh paksaan yang mengerikan itu. Namun, Kaisar Iblis Tangan Darah yang mengesankan yang sebelumnya terbang ke udara dengan panik, bergegas ke langit, dan melarikan diri tanpa perlawanan. Mati. Melihat Kaisar Iblis Tangan Darah melarikan diri, hantu emas itu tidak cemas, hanya berteriak dingin, lalu menamparnya dengan telapak tangan. Ledakan. Kecepatan Kaisar Iblis Tangan Darah sangat cepat, tetapi hantu emas itu bahkan lebih menakutkan. Membalikkan tangan besar itu dan menepuk langsung ke tubuh Kaisar Iblis Tangan Darah. Lalu tidak ada lagi. Kaisar Iblis Tangan Darah bahkan tidak meninggalkan sampah, dan dia menghilang tanpa jejak. Kasihan Kaisar Iblis Tangan Darah yang ganas dan kejam ini yang baru saja dibangkitkan kurang dari setengah hari, baru saja mati seperti ini. Kali ini benar-benar benar mati. Tidak ada kemungkinan untuk dibangkitkan. Setelah menamparkan Kaisar Iblis Tangan Darah dengan telapak tangan, hantu emas itu langsung menghilang. Wajah Murong-Yu penuh dengan keterkejutan, dan Kaisar Iblis Tangan Darah begitu kuat sehingga dia ditampar sampai mati oleh pria parubaya yang tinggi ini. Yang terpenting adalah pria parubaya ini hanyalah hantu. Ini Laozi Fantong. Murong-Yu menatap Fantong. Namun, Fantong saat ini sedang duduk di tanah tanpa bayangan, pria tampan ini takut mati. Kaisar Iblis Tangan Darah, bajingan ini, telah menyia-nyiakan kartu truf penyelamat hidupku. Setelah beberapa saat, Fantong berdiri, menggertakkan giginya dan mengutuk. Murong-Yu melihatnya dan menggelengkan kepalanya. Laosu semacam ini sangat kuat, setidaknya dia adalah seorang kaisar langit yang kuat, bagaimana mungkin ada lebih sedikit hal yang menyelamatkan nyawa padanya. Ini hanya sia-sia sekali. Melihat tatapan menghina Murong-Yu, Fantong tersenyum tak berdaya, dan berkata, "Saudaraku, kamu tidak tahu betapa menyakitkannya aku untuk hidup. Orang tuaku sangat pelit. Dia hanya memberiku 3 kali kartu truf penyelamat nyawa. Dikatakan bahwa orang kuat sejati perlu melalui pertempuran berdarah untuk tumbuh dewasa. Tidak, belum lama ini, dia mengusirku dan membiarkanku berlatih di alam dewa." Murong-Yu memandang Fantong dengan jijik, dia pikir itu aneh. Orang ini sangat kuat, pasti tidak mungkin membiarkannya mati. Namun, seberapa besar keberaniannya untuk membiarkannya keluar dan berlatih sendiri tanpa perlindungan orang-orang kuat di sekitarnya. Namun, Murong-Yu juga setuju dengan pendekatan Fantong Laozi. Rumah Kaisar Iblis Bloodhand telah dihancurkan, seharusnya tidak ada yang tersisa, mari kita pergi dari sini. Murong-Yu melihat sekeliling sejenak, tempat itu telah rata dengan tanah dan tidak ada yang tersisa. Namun, keuntungan mereka dari perjalanan ini juga besar. Murong-Yu bahkan mendapat 8 buah pencerahan. Harus dipahami bahwa bahkan keberadaan teratas di alam dewa akan iri pada pencerahan. Orang dapat membayangkan betapa berharganya buah pencerahan. Jika Murong-Yu menjual buah pencerahan, dia pasti akan menjadi orang kaya di alam dewa dalam sekejap. Namun, jika masalah buah pencerahan bocor, yang menantinya adalah pengejaran tanpa akhir. Selain itu, Murong-Yu juga menerima 2 artefak yang sangat indah. Itu juga mempromosikan ketuanan petir dari tahap akhir para dewa ke tahap tengah para dewa sejati. Panen yang luar biasa. Terlebih lagi, karena terobosan catatan tubuh surgawi yang kacau, selama ada cukup kekuatan, Murong-Yu dapat dengan cepat menaikkan wilayahnya ke wilayah dewa utama. Di waktu berikutnya, tujuan utama Murong-Yu adalah menemukan banyak kekuatan untuk meningkatkan kekuatannya. Kemana harus pergi selanjutnya? Apakah kamu akan kembali ke Tiandaomen? Fantong bertanya. Murong-Yu merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya kembali ke Tiandaomen sekarang. Apakah mungkin untuk tenggelam di Tiandaomen? Jika demikian, apakah perlu tahun monyet untuk menaikkan level? Selain itu, sebelum Murong-Yu keluar, dia telah membunuh beberapa murid dalam Tianmeng. Meskipun sangat rahasia, kemungkinan besar akan ketahuan. Bahkan jika dia belum ketahuan, orang-orang Tianmeng tidak akan membiarkannya pergi. Kekuatannya saat ini masih terlalu rendah. Bagus, ayo kita pergi ke kota Xuanxing dan lihat-lihat. Fantongli langsung bersemangat, dan dia tidak tahu apa yang membuat orang ini bersemangat.
Murong Yu bukan wanita. Bisakah orang ini membunuh pria dan wanita? Murong Yu menatap Fan Tong dengan mata waspada. Bagaimana menurutmu? Kota Bintang Mendalam adalah salah satu kota terbesar di benua Menghuang. Kota ini sangat ramai. Selain itu, ada tempat perjudian terbesar di benua Menghuang. Aku sudah lama ingin melihatnya, tetapi aku dilarang. Sekarang akhirnya aku punya kesempatan. Murong Yu daki, bertaruh pada batu. Batu jenis apa? Fan Tong tahu bahwa Murong Yu telah naik dari alam abadi, dan memiliki terlalu banyak pemahaman tentang para dewa, jadi dia menjelaskan, batu judi, yaitu, para dewa judi. Batu dewa tidak sama dengan kristal dewa. Apa yang dihasilkan oleh tambang Senjing dapat digali dengan menambang. Terlebih lagi, tambang Senjing hanya mengandung kekuatan Senyuan. Tetapi batu dewa itu berbeda. Energi dewa yang terkandung dalam batu dewa itu sangat kecil. Akan tetapi, ada beberapa hal yang sangat berharga di dalamnya. Misalnya, hukum Tuan. Misalnya, darah Tuan. Setelah melihat ke arah Murong Yu, Fan Tong melanjutkan penjelasannya, hukum Tuan, yaitu, hukum yang kamu pahami. Kamu adalah dewa atribut guntur, jika kamu memahaminya. Kata-kata dewa atribut guntur akan memiliki pengaruh yang sangat besar pada terobosanmu, dan itu akan memungkinkanmu untuk maju ke alam. Darah dewa bukanlah tampilan biasa, tetapi esensi dan darah dewa. Bayangkan saja berapa banyak esensi dan darah yang dimiliki dewa. Esensi dan darah dewa mengandung pemahaman dewa tentang kekuatan dan aturan. Jika dapat disempurnakan dan diserap dalam kata-kata darah dewa, itu berarti pemahaman dewa tentang alam, kekuatan, dan prinsip dewa secara langsung ditambahkan. Itu sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang. Mata Murong Yu berkedip, ini adalah hal-hal yang baik. Akan tetapi, dia masih tidak tahu bagaimana cara bertaruh pada batu. Oleh karena itu, Fan Tong terus menjelaskan, ada lapisan kulit batu di luar batu suci yang diisolasi dari eksplorasi roh. Kulit batu ini cukup aneh dan tidak memiliki pertahanan. Bahkan orang biasa dapat menghancurkannya. Tetapi mereka mengisolasi eksplorasi pikiran dewa. Bahkan pikiran dewa langit dan bumi tidak dapat menyelidikinya. Oleh karena itu, ketika batu dewa diperoleh, jika batu itu tidak terkelupas, tidak mungkin untuk mengetahui apa yang ada di dalam batu dewa. Oleh karena itu, secara bertahap ada pasar judi. Jika demikian halnya, mari kita lihat. Murong Yu juga tertarik. Namun, dia tidak punya uang untuk membeli batu dewa itu sekarang. Paling-paling, itu hanya untuk melihatnya. Namun, mengingat keistimewaan Fan Tong yang luar biasa, pasti ada banyak hal sebelum hal ini. Auzu.com, Dukun, dua anak muda, kalian tidak perlu pergi kemanapun lagi. Ini adalah tempat pemakaman kalian. Pada saat ini, sebuah suara suram terdengar, membuat Murong Yu hampir ketakutan. Apakah itu kau bajingan tua? Ekspresi wajah Murong Yu dan Fan Tong tiba-tiba berubah jelek ketika mereka melihat pengunjung itu. Percikan pembunuh. Serahkan buah pencerahan, leluhur akan memberimu kegembiraan, kalau tidak aku akan membiarkanmu menderita sampai mati. Orang tua itu menyeringai. Orang tua di alam dewa utama itulah yang bersaing dengan Murong Yu untuk mendapatkan pencerahan. Awalnya, orang ini terluka parah oleh larangan Wu Dao Guo. Chang dengan cemas melarikan diri, tetapi segera dia berlari kembali, hanya untuk melihat bahwa buah pencerahan telah diambil. Segera, dia mencurigai keduanya dari Murong Yu. Bahkan orang tua ini pun melarikan diri. Murong Yu dan Fan Tong saling memandang, keduanya menggelengkan kepala. Orang tua, keluar dari sini sekarang, aku bisa mengampuni nyawamu. Kalau tidak, kau akan mati. Fan Tong berkata dengan tidak nyaman, saat dia berada di taman, orang ini benar-benar melakukan sesuatu padanya, yang telah membuatnya menjadi pembunuh. Jika bukan karena kartu hall-nya digunakan sekali, dia akan kehilangan satu, dia akan menggunakan kartu hall-nya untuk membunuh orang tua ini. Namun, selain dari kartu hall-nya, Fan Tong benar-benar tidak dapat membunuh orang tua ini. Bagaimanapun, ada dua perbedaan besar antara kedua belah pihak. Hahaha anak muda, apakah kamu bodoh? Orang tua itu tertawa terbahak-bahak, mengira Fan Tong hanya menggertak. Namun, jika dia tahu bahwa Fan Tong baru saja membunuh Kaisar Iblis Tangan Darah yang dibangkitkan, dia tidak akan tahu seperti apa ekspresinya. Orang tua, kamu maju selangkah dan aku akan segera membunuhmu. Melihat orang tua itu mendekat dengan membunuh,
Fantong sangat marah, dan dia akan menggunakan kartu Hall-nya untuk membunuh orang tua itu. Namun, Murong Yu menepuk bahu Fantong dan berkata, tidak ada gunanya membuang-buang kartu Hall-mu untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Aku akan membunuhnya. Bisakah kamu melakukannya? Fantong menatap Murong Yu dan bertanya dengan tidak percaya. Bagaimanapun, meskipun Murong Yu telah mencapai tahap tengah dewa sejati, lawannya adalah dewa utama. Itu tergantung pada hasilnya, kata Murong Yu dengan senyum percaya diri, lalu melangkah keluar dan berjalan menemui lelaki tua itu. Murong Yu tidak sombong, dia juga tidak keluar untuk mati. Dia sekarang memiliki kepercayaan diri untuk melawan lelaki tua itu. Sebelum Dewa Petir menerobos, dia dapat menggunakan kekuatan tiga dewa untuk membunuh para dewa. Dan sekarang, kekuatan tiga dewa meletus, meskipun masih tidak dapat membunuh dewa utama. Namun, lelaki tua itu bukan lagi dewa utama. Dia terluka parah oleh pengekangan itu dan takut dia tidak akan dapat mengerahkan 50% kekuatannya saat ini. Selama lawannya bukan dewa utama, Murong Yu memiliki kekuatan untuk bertarung. Wah, ini bukan taman. Lelaki tua itu menyeringai muram, dan menepuk Murong Yu dengan telapak tangannya. Itu menggetarkan bumi, luar biasa, dan momentumnya menakjubkan. Murong Yu mendengus dingin, dan kekuatan tiga dewa meledak dengan ganas. Sebuah pukulan menyambutnya, dentuman. Gelombang kejut yang mengerikan terbentuk dalam sekejap, dan kekosongan yang mengejutkan juga beriak. Dan Murong Yu langsung terkejut dan terbang beberapa mil jauhnya. Namun, lelaki tua itu juga dibombardir dan melangkah mundur berturut-turut. Hah! Lelaki tua itu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Niat membunuh yang tajam melintas di mata Murong Yu. Dewa-dewa, tidak lebih dari itu. Murong Yu dari kejauhan mendengus dingin, lalu melangkah di udara, menjatuhkannya lagi dengan pukulan. Dentuman, dentuman, dentuman. Kedua pria itu bertarung dengan gila. Namun, meskipun lelaki tua itu terluka parah, kekuatannya sangat kuat. Setiap kali Murong Yu terhempas. Namun, itu hanya mengguncang Murong Yu hingga terpental, dan tidak dapat membunuh Murong Yu, atau bahkan melukai Murong Yu. Tubuh fisik Murong Yu telah melampaui tubuh dewa biasa dan mencapai level senjata dewa tingkat rendah. Bagaimana bisa begitu mudah terluka? Namun, kekuatan dahsyat lelaki tua itu juga mengguncang darah dan darah Murong Yu, dan darahnya berjatuhan. Sebaliknya, kekuatan guntur dan kilat milik Murong Yu menyebabkan lelaki tua itu kalah lagi dan lagi. Meskipun dia adalah dewa utama, dia tidak berani dibombardir oleh guntur dan kilat. Namun, serangan Murong Yu terutama menggunakan guntur dan kilat. Terlalu ganas. Aku menggunakan ranah dewa sejati untuk menghancurkan dewa utama. Saudaraku bukan orang biasa. Fantong di samping melihat matanya berbinar, ekspresinya bersemangat, dan dia ingin bergegas maju dan bertarung. Namun, lelaki tua itu melonjak dengan niat membunuh. Semakin kuat kinerja Murong Yu, semakin agresif niat membunuhnya. Orang seperti ini sudah menjadi musuh, jadi yang ada hanyalah pemboman. Berikan aku untuk mati. Lelaki tua itu meraung, dan muncul lagi. Hahaha, kaulah yang mati. Murong Yu tertawa terbahak-bahak, dan tiba-tiba muncul Phantom Wings di punggungnya. Kemudian dengan satu serangan yang dahsyat, kecepatan Murong Yu meledak beberapa kali, dan ia langsung menyerbu ke depan lelaki tua itu, lalu menghantam dengan sebuah pukulan, menghancurkan langit, dan langsung mengenai dada lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua itu berada di alam dewa utama, tubuh fisiknya belum mencapai level artefak tingkat rendah. Faktanya, di alam dewa, bahkan tubuh kuat dari yang kuat pun relatif lemah. Lagi pula, mereka umumnya fokus pada pengembangan kekuatan, bukan pengembangan tubuh fisik. Meskipun, dalam proses pengembangan kekuatan, kekuatan juga akan menempa tubuh. Namun, tubuh dewa utama, bahkan yang kuat di alam cuaca, hampir tidak dapat mencapai level artefak tingkat rendah. Dengan ledakan, lelaki tua itu menggerakkan tubuhnya ke samping pada saat kritis, tetapi dia masih terhantam setengah tubuhnya dengan pukulan oleh Murong Yu. Ini tidak akan melukai lelaki tua itu secara serius. Lagi pula, meskipun lelaki tua itu telah dipukul dengan keras sebelumnya, dia relatif kuat, dan dia bisa mendapatkan kembali tubuhnya selama dia mengeluarkan sejumlah kekuatan ilahi. Tetapi kuncinya adalah kekuatan Murong Yu, yaitu kekuatan petir.
Salah satu kekuatan paling mematikan di dunia. Dalam sekejap, guntur dan kilat yang tak berujung langsung menenggelamkan lelaki tua itu. Kekuatan yang dahsyat dan ganas itu mencekik dengan panik, menghancurkan tubuh lelaki tua itu. Sesaat, seluruh tubuh lelaki tua itu lumpuh, dan gerakannya tiba-tiba menjadi lamban. Itu adalah kebodohan yang ditakdirkan untuk kematiannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, Murong Yu melancarkan jutaan pukulan berturut-turut. Kekuatan yang mengerikan itu terus-menerus membombardir lelaki tua itu, dan setelah suara keras yang menggetarkan bumi dan bumi, tubuh lelaki tua itu langsung diledakkan. Tertawa, meskipun tubuh lelaki tua itu diledakkan, keilahiannya tidak diledakkan, dan jiwanya tidak rusak parah. Dengan cara ini, dia tidak akan mati. Namun, seluruh dirinya diliputi oleh petir. Saat jiwanya terekspos, itu sudah diledakkan menjadi bubuk oleh petir yang tak berujung. Dewa Tuan, mati, dibombardir dan dibunuh oleh dewa sejati. Panggil, Murong Yu duduk di tanah tiba-tiba, kelelahan fisik dan mental. Meskipun dia membunuh dewa utama lelaki tua itu dalam satu gerakan, lelaki tua itu bukanlah dewa utama di masa kejayaan, paling banter dia hanyalah seorang dewa. Namun meski begitu, kekuatannya terkuras habis. Terutama dewa petir, kekuatannya hampir habis. Tidak mungkin, dewa kekacauan memiliki pohon kehidupan untuk mengisi kembali kekuatan kekacauan kapan saja. Dewa luar angkasa juga dapat menyerap kekuatan luar angkasa kapan saja. Namun, dewa petir tidak menyerap begitu banyak kekuatan petir. Ia hanya dapat menyerap kekuatan langit dan bumi dan kekuatan petir gratis untuk memulihkan kekuatan. Dibandingkan dengan dewa kekacauan dan dewa luar angkasa, pemulihan dewa petir sangat lambat. Bahkan ada perasaan harus memenuhi kebutuhan. Namun untungnya, Murong Yu masih memiliki beberapa kristal dan dewa. Duduk bersila di tanah, Murong Yu langsung mengeluarkan dewa alam manusia dewa dan mulai menyerap kekuatan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, kekuatan dewa guntur dan kilat telah pulih sepenuhnya. Namun, dewa itu juga berubah menjadi bubuk. Dewa itu sangat keras, dan bahkan yang kuat di alam dewa hampir tidak dapat menghancurkannya. Namun selama kekuatan di dalamnya diserap dengan bersih, dewa itu akan secara otomatis hancur. Saudaraku, kamu kuat, bahkan dewa-dewa pun terbunuh olehmu. Fantong berjalan mendekat, tidak ragu untuk memuji Murong Yu. Murong Yu menggelengkan kepalanya, lawannya hanyalah dewa. Jika itu adalah dewa utama di masa jayanya, bahkan dewa utama yang baru dipromosikan, aku khawatir dia bisa menamparku sampai mati. Setelah pertempuran ini, kekuatan Murong Yu sendiri juga meningkat. Pada saat yang sama, dia bahkan menyadari kekuatan alam dewa utama. Seperti yang dia katakan, di alam dewa utama, bahkan dewa utama yang baru dipromosikan dapat menamparnya sampai mati. Tentu saja, pihak lain harus menembak Murong Yu. Tidak peduli apa, orang tua yang sudah mati ini adalah dewa utama. Jika pertempuran ini menyebar, aku khawatir kamu akan terkenal karena memimpikannya benua yang sepi. Fantong berkata sambil tersenyum. Tidak, aku tidak ingin dilenyapkan oleh orang lain. Murong Yu menggelengkan kepalanya. Di dunia ini di mana kekuatan dihormati, memiliki bakat jahat terkadang belum tentu merupakan hal yang baik. Bagaimanapun, hanya sedikit orang yang dapat melihat pesona semacam ini tumbuh dengan cepat, dan kemudian mengancam status mereka. Kemudian, hanya ketika pihak lain belum tumbuh dewasa, itu dapat dimusnahkan. Menghasilkan kekayaan adalah cara raja. Fantong tersenyum. Segera, mereka berdua berjalan menuju kota Suansing. Murong Yu cukup tertarik dengan apa yang disebut perjudian. Jika Anda secara tidak sengaja bertaruh pada sesuatu seperti kode dewa, Anda akan menghasilkan banyak uang. Hukum dewa sebenarnya adalah hukum. Seperti hukum guntur dan kilat, hukum ruang dan sebagainya. Di alam dewa, keilahian setiap orang memiliki atribut yang sesuai. Setiap atribut juga merupakan aturan Tuan, yang disebut aturan. Di alam dewa, terkadang hukum lebih penting daripada kekuasaan. Misalnya, dua orang sama-sama memiliki ketuanan petir, dan berada di alam yang sama. Namun, satu orang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum guntur dan kilat, sementara orang lain tidak memiliki pemahaman tentang hukum guntur dan kilat. Manakah dari keduanya yang kuat dan yang lemah? Jelas yang pertama lebih kuat.
Bahkan, terkadang yang pertama dapat membunuh yang terakhir secara langsung. Auzu.com. Pemahaman Murong Yu tentang aturan Tuan tidak cukup sekarang, terutama ketuanan petir dan angkasa. Meskipun daya mematikan dari Dewa Petir sangat kuat, Murong Yu merasa bahwa itu juga dapat meningkatkan daya mematikan dari kekuatan petir. Bagaimana dengan Dewa Angkasa? Daya mematikannya juga sangat mengerikan, tetapi yang terpenting dalam hukum angkasa bukanlah daya mematikan, tetapi penggunaan angkasa. Itu dapat digunakan dengan baik, dapat melarikan diri ke dalam kehampaan, bahkan dapat diteleportasi, dan bahkan sangat cocok dengan seluruh ruang alam dewa. Ketika berada di dunia peri, Murong Yu dapat merobek kehampaan, melarikan diri ratusan juta mil. Tetapi di alam dewa, angkasa terlalu stabil untuk dicabik-cabik. Terlebih lagi, jika Murong Yu dapat memahami teleportasi, dia pada dasarnya akan menjadi tak terkalahkan. Di sini, daya mematikan dari hukum angkasa tidak hanya menakutkan tetapi juga aneh. Kota Xuanxing, salah satu kota terbesar di benua alam mimpi, terletak di pusat wilayah Xuanxing. Jaraknya sangat jauh dari Qingling Yu. Dengan kecepatan dua orang Murong Yu saat ini, akan butuh ratusan tahun untuk terbang dari Qingling Yu ke kota bintang mendalam. Orang bisa membayangkan betapa besarnya benua alam dewa. Di benua Menghuang, jarak antara domain Azureling dan domain Xuanxing tidak terlalu jauh. Dikatakan bahwa keempat benua itu bahkan lebih luas dan tak terbatas. Untungnya, alam dewa berbeda dari alam abadi. Di alam dewa, susunan teleportasi berlimpah. Selama Anda mampu membayar biaya teleportasi, Anda dapat terus berteleportasi di masa lalu. Namun, biaya transmisi tidak terjangkau bagi orang biasa. Namun, meskipun Murong Yu miskin dan berkulit putih, Fan Tong adalah pria yang tinggi, kaya, dan tampan. Semua biaya susunan teleportasi di sepanjang jalan dibayar oleh Fan Tong Yi. Tidak mungkin, siapa yang membuatnya kaya dan tampan. Tentu saja, Murong Yu tidak akan mempermasalahkan ini. Namun, dia juga memperkuat gagasan Murong Yu untuk menjadi kaya. Berteleportasi sepanjang jalan, butuh beberapa bulan sebelum mereka akhirnya tiba di kota Xuanxing. Itu memang salah satu kota terbesar di benua Dreamland. Kota Xuanxing jauh lebih besar daripada kota Yuanhuang di benua Yuanhuang. Di antara mereka, yang kuat ada di mana-mana. Dewa manapun, dewa utama, dapat memukul banyak dari mereka ketika mereka menoleh dan menjatuhkannya. Bahkan, cuacanya, pasti ada banyak orang kuat seperti Tianjun. Wajah putih kecil, Nona tertarik padamu, ikutlah denganku. Segera setelah Murong Yu keluar untuk berteleportasi, seorang pria seperti pelayan berdiri di depan Murong Yu dan menatap Fan Tong dengan mata merendahkan, sombong. Kata, "Puf haha." Murong Yu tidak bisa menahan tawa, dan wajah Fan Tong menjadi hitam di tempat. Kau benar-benar terlihat seperti wajah pucat kecil. Murong Yu menatap Fan Tong, masih tidak bisa menahan senyum. Fan Tong memang tampan, dan ditambah dengan senyum malas itu, dia memang berpotensi menjadi anak kecil. Keluar, Fan Tong tiba-tiba marah, dan berteriak pada pria itu. Siapapun yang berjalan di jalan dengan sopan tidak akan marah ketika dia diperlakukan sebagai anak kecil. Nak, adalah berkah bagi Nona untuk dapat melihatmu. Kau seharusnya bersyukur dan berterima kasih. Jangan bersulang atau minum anggur yang enak. Kalau tidak, kau hanya akan merusak kaki anjingmu. Pria itu berkata dengan hasil negatif, matanya berkedip dengan membunuh. Fan Tong, sebaiknya kau pertimbangkan itu. Tampaknya status pihak lain tidak rendah. Murong Yu menusuk Fan Tong dengan tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Wajah Fan Tong menjadi lebih gelap ketika dia mendengar kata-kata Murong Yu. Pria itu menatap Murong Yu dengan mata penuh penghargaan, "Wah, kamu tidak buruk, meskipun itu bukan tipe yang disukai nona muda. Tapi kamu bisa menjadi pengawal pribadi nona muda. Meskipun kekuatannya tidak bagus, itu hampir tidak cukup untuk menjadi pelayan kecil." Wajah Murong Yu langsung menjadi hitam. Siapa produk kedua ini? Berani bertanya, siapa nona Anda? Tanya Murong Yu dengan wajah gelap. Wajah pria itu langsung menunjukkan kesombongan, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Nyonya, saya adalah nona tertua dari mansion Tuan Kota-Kota Bintang Mendalam. Xuan Yue." Apakah nona tertua di mansion Tuan Kota-Kota Xuanxing benar-benar mencari wajah-wajah putih kecil di seluruh jalan? Ini terlalu cabul, bukankah itu murahan? Murong Yu dan Fan Tong saling memandang,
keduanya melihat penghinaan di mata satu sama lain. Nak, apa kau sudah memikirkannya? Kalau kau sudah memikirkannya, biarkan aku pergi. Jika kau berhasil mendapatkan hati Nona, kau akan bisa menjadi wajah Nona di masa depan dan menikmati kemuliaan dan kekayaan. Pergi, pergi dari sini sejauh yang kau bisa. Kalau tidak, aku tidak keberatan merobohkan rumah tuan kota dan bahkan seluruh kota Suansing. Fan Tong sangat marah dan ingin membunuh. Fan Tong memang memiliki kemampuan ini. Tetapi apakah pria akan mempercayainya? Bersulang dan tidak minum anggur yang enak, kau hanya ingin aku memotong kaki anjingmu. Pria itu mencibir dan hendak mengambil tindakan. Sebaiknya kau segera minggir, dan menasihati nona mudamu untuk tidak menyinggung siapapun yang tidak seharusnya menyinggung, kalau tidak kota Suansing tidak perlu ada lagi, kata Murong Yu dingin. Tentu saja, mencari kematian. Pria itu mendengus dingin, dengan tangannya yang besar terulur, telapak tangannya menyelimuti kedua Murong Yu, dan dia terus membunuhnya. Aku tidak bisa menahan diri. Murong Yu meraung, melangkah maju, dan melesat maju dengan sebuah pukulan.